Berpotensi cetak sejarah, Sintayong diam-diam siapkan striker mematikan. Hadapi Indonesia, Irak siapkan 22 pemain Eropa. Update terkini, naturalisasi Emil Audero Mulyadi. Hai, jumpa lagi di Halo Timnas yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai tim nasional Indonesia. Simak berita selengkapnya berikut ini. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong mempersiapkan lini serang skuad Garuda dengan matang, di mana sambil membangun tim, Sintayong mulai melakukan seleksi striker skuad Garuda. Pilihan pertama jatuh kepada penyerang Persikabo 1973 Dimas Derajat. Keputusan ini cukup cerdik dan terbukti nyata saat di lapangan. Sebab Dimas sampai saat ini telah mencatatkan 10 caps dan sukses mencetak 6 buah gol. Opsi lain kemudian dibuat. Ramadan Sananta kemudian jadi nama yang mendapatkan posisi tersebut. Sempat menangis saat debut, namun pendekatan Sintayong benar-benar terbukti berhasil dalam mengembangkan pemainnya. Sananta kemudian dimatangkan di Timnas U23 Indonesia dan dididik langsung oleh Sintayong. Proyek selanjutnya di sektor striker bagi Sintayong adalah mematangkan Hoki Caraka. Masih berusia 19 tahun, Hoki juga sempat mendapatkan didikan keras lewat program Garuda Select. Mental pemain ini juga semakin solid setelah menjalani TC panjang Timnas U20 Indonesia. Dengan tangan dingin Sintayong, 3 striker lintas umur ini mulai dimaksimalkan karena mereka akan dihadapkan dengan turnamen penting selanjutnya. Pemain andalan Persib Bandung Mark Klok mengaku senang melihat hasil 2 laga kontra Brunei Darussalam dengan agregat 12 gol. Meski demikian, pemain 30 tahun ini masih melihat ada sesuatu yang mengganjal dirinya. Mark Klok mengaku bahwa ada perbedaan kualitas yang sangat jauh antara skuad Garuda dengan tim Tebuan. Ketimbangan kualitas itulah yang membuat Timnas Indonesia diminta untuk pantang terlena. Pasalnya tim lawan ada di level berbeda. Skuad Garuda akan menjalani duel perdana di grup F melawan Irak pada 12 November mendatang. Di laga ini ujian sebenarnya bagi skuad Garuda pun sudah menunggu. Meski demikian, Klok menilai bahwa skuad Garuda akan berangkat ke Irak dengan kepercayaan diri yang tinggi. Menurutnya sudah banyak kemajuan yang mereka lewati sejauh ini, terutama dari aspek mental. Timnas Irak yang akan dihadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16 November nanti bisa diperkuat 22 pemain Eropa. Jumlah tersebut mengacu daftar pemain yang dipanggil Jesus Casas pelatih Irak, yakni dalam Jordan International Tournament atau JIT 2023. Kings Cup 2023, serta Arabian Gulf Cup 2023. Sementara selama 2023 ini, Irak telah berlaku di 11 pertandingan dan hasilnya 4 kali menang, 5 kali imbang, dan hanya 2 kali kalah. Dari 11 laga itu, Irak melesakkan 18 gol. Dari jumlah gol tersebut, Ayman Hussein menjadi top skor dengan 5 buah gol. Pemain tersebut Irak lainnya adalah Amjad Atwan dan Ali Ibrahim Al-Hamidi yang sama-sama mencetak 3 buah gol. Seperti yang kita ketahui, skuad Garuda bakal berjumpa dengan Irak di laga perdana grup F. Andai memenangkan laga tersebut, tak 3 poin saja yang diraih, tapi sang pelatih Sintayong juga akan memecahkan rekor bersejarah. Rekor yang dimaksud adalah Sintayong berpeluang menjadi pelatih pertama yang membawa Timnas Indonesia menang atas Irak. Sebab sebelum-sebelumnya Garuda tak pernah menang atas tim tersebut. Rinciannya, skuad Garuda menelan 5 kekalahan dan 1 kali imbang. Sintayong pun nampak amat berambisi mencetak rekor tersebut. Sebab Sintayong terpantau mengutus 2 tim analis Timnas Indonesia, Ferry Papriadi dan Kim Dong-jin untuk memantau permainan Irak, yakni kala bertandang ke markas Yordania, Amman International Stadium Amman pada Selasa lalu. Kehadiran Sandi Walsh dan Sain Patinama di Timnas Indonesia membuat persaingan posisi bek sayap memanas. Sebab dengan status pemain Eropa, mereka memiliki sejumlah kelebihan. Sandi adalah pemain KV Mechelen yang berposisi asli sebagai sayap kanan, meski juga bisa menjadi gelandang bertahan. Adapun Sain Patinama biasa bermain di posisi bek sayap kiri bersama Viking FK. Pada saat yang sama, Indonesia punya Asnawi Mangkualam Bahar di kanan dan Pratama Arhan di kiri. 2 pemain ini adalah pemain yang paling sering tampil di era Sintayong. Situasi ini pun membuat bek sayap lain seperti Edo Febriansyah dan Yance Sayuri harus bersabar. Jika performa kedua pemain ini tak benar-benar mentereng, niscaya tersisih. Sementara itu untuk pertandingan fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina nanti,
Sintayong niscaya akan lebih selektif lagi. Hanya pemain yang tepat yang akan dipilih. Tak ada jaminan bagi Asnawi, Arhan, Sandi dan Said yang jadi pilihan utama. Tak menutup kemungkinan juga Edo dan Yanci akan terpilih. Itu tentu saja tergantung kondisi pemain. Timnas Indonesia akan mengawali fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 16 November mendatang. Dengan waktu kurang dari 1 bulan, Bung Kusnaini berpendapat skuad Garuda tak punya waktu untuk persiapan. Untuk itu, pengamat sepak bola tanah air ini meminta pelatih Timnas Indonesia Sintayong menggelar laga uji coba. Menurut Kusnaini, adaptasi pemain jadi salah satu kunci utama jika ingin menang atas Irak. Sebab laga tersebut dijadwalkan sebagai pertandingan tandang. Komunikasi PSSI dengan klub perlu dibangun. Kusnaini berharap klub bisa melepas pemain ke Timnas Indonesia setidaknya sepekan sebelum melawan Irak. Jelang bertemu Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, media Filipina, Philippines Football League memes menebar saiwar. Skuad Garuda kena ledek dengan kekalahan memalukan dari Bahrain 10-0. Padahal itu terjadi pada 2014 silam. Sementara kekuatan Garuda saat ini sudah jauh di atas saat itu. Sementara itu, ejekan Filipina ini merujuk bahwa belum lama ini The Ascals hanya kalah tipis 0-1 atas Bahrain. Itu membuat mereka berpikir lebih kuat ketimbang Garuda. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga angkat bicara mengenai naturalisasi Emil Audero ke skuad Garuda. Ia tak membantah tapi juga tidak membenarkan rumor yang ada. Ia meminta semua pihak untuk bersabar perihal proses yang ada, sebab ia mengatakan hal tersebut tidaklah mudah. Sementara itu, salah satu staf pelatih Timnas yang juga tangan kanan Sintayong, Yoo Jae-hoon, ikut angkat suara perihal rencana naturalisasi Emil Audero. Faktanya, Yoo Jae-hoon juga mengaku pihaknya belum memerlukan jasa sang pemain. Ia menegaskan skuad Garuda saat ini mencari pemain yang sesuai kebutuhan, bukan soal gengsi. Jika benar demikian, maka alasan mengapa PSSI berlarut-larut dengan rumor naturalisasi Emil boleh jadi karena sebenarnya Sintayong tidak terlalu memerlukannya. Welbor Halim Jardi merupakan pemain yang kini dipanggil Timnas Indonesia U17. Ia berkarir di klub Brasil Sao Paulo. Meski begitu, ternyata pemain yang berposisi di sisi kanan lapangan ini sudah bisa berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Ini diketahui dari unggahan akun Instagram @worldcup_indo. Dalam postingan video tersebut, pemain berusia 16 tahun ditanya soal TC bersama Garuda U17. Welbor menjawabnya dengan bahasa Indonesia, bahkan ia bisa membeberkan latihan yang diberikan oleh Bima Sakti di Jerman. Tentu dengan mengetahui bahasa Indonesia, sang pemain mampu adaptasi dengan cepat. Diharapkan ia dapat membantu skuad Garuda Asia yang akan tampil di Piala Dunia. Timnas Indonesia U17 sendiri akan melawan Ekuador, Panama, serta Maroko di fase grup. Diketahui akan mengalami cedera punggung jelang laga leg 2 Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam dalam putaran pertama kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kemarin. Akibat cedera itu, bek Ipswich Town ini dinyatakan tak siap tampil. Usai membela Timnas Indonesia, Alkan Bagot pun menjalani pemeriksaan lanjutan di klubnya Ipswich Town. Dalam hal ini, sang pelatih Kieran McKenna pun membeberkan hasil pemeriksaan tim medis klub. Menurut keterangan McKenna, kondisi Bagot tidak mengkhawatirkan, hanya saja memang sang pemain mengalami sedikit kekakuan di punggung.